Hai, berjumpa kembali dengan admin di channel kesayangan kalian ini. Kali ini admin akan berbagi kisah tentang aksi canda tawa Nike Ardila dengan Bung Yoyo Dasrio. Seperti apa kisahnya? Dan berikut ulasan selengkapnya. Inilah kisah dari Yoyo Dasrio. Beliau adalah seorang wartawan. Dirinya berkisah, lejitan sukses Nike lebih mengental dengan nama Bandung, kota kelahirannya. Bahkan sebelum beranjak dewasa, nama Ciamis jadi kunci penangkal jual beli canda saya dan Nike. Di luar dugaan, kedekatan saya dengan Nike Ardila mengusik naluri bisnis produser film. Beberapa bulan lalu, Dodi Suhendar dari PT Bintang Sinema dan sutradara Zainal Arifin bertandang ke rumah Nike di Bandung. Mereka berminat membuat film tentang Nike, namun bukan kemasan biografi. Uniknya, justru mereka ingin memproduksi lakon Nike Ardila di mata wartawan yang pernah dekat dalam kehidupannya. Saya dipilih sebagai pelaku kewartawanan yang diyakininya menyimpan kenangan tersendiri. Karenanya, sang produser film itu meminta saya mengemas skenario filmnya. Dalam persiapan menulis skenario film itu, serpihan kenangan bersama Nike pun seakan kembali membayang. Dan berikut ini saya ungkap lintasan masa kedekatan dengan sang mega bintang yang syarat akan jual beli canda. Memang, sejak almarhum Denny Sabri, pengorbit karir Nike, mempertemukan saya dengan gadis belia itu di Gedung Serbaguna Tasikmalaya pada sekitaran tahun 1987. Lelucon segar yang ceplas-ceplos tak pernah kering dalam setiap perjumpaan saya dengan Nike saat itu. Padahal terus terang saja di awal pertemuan itu saya pernah dingin menyalami tangan sang gadis. Nike masih berwajah kecut, tidak ada senyum keakraban. Namun kesan awal yang kurang bersahabat itu lalu mencair dalam perjumpaan dan kebersamaan yang panjang. Ternyata gadis belia rupawan dan manja itu adalah sosok yang sangat humoris, hangat dan akrab. Bahkan candanya mengalir dengan tawa cerianya. Nama kampung halaman pun jadi bahan olok-olokan seenaknya antara saya dan Nike. Tanpa segan lagi, Nike menyudutkan nama Garut, daerah asal saya, di atas pujian tentang Bandung, kota kelahirannya. Kenapa sih mesti ke Garut? Emang ada apa di Garut teh? Garut mah garing. Gadis itu melancarkan serangan sambil tertawa. Tersulut lagi dengan canda Cut Irna Rocker, sobat kentalnya, yang selalu mengunggulkan Tasikmalaya. Lalu saya balas serangan Nike itu. Neng, kampung halaman itu jangan dilupakan dong. Kapan atuh nona cantik pulang ke Ciamis? Begitu nama Ciamis disebut, seketika gadis jenjang itu cemberut. Bola matanya mendelik tajam. Nike merengek dan tingkah manjanya pun keluar. Jangan bawa-bawa nama Ciamis atuh, itu mah kampung halaman papih Eneng, pinta artis yang akrab dengan sapaan Eneng itu. Saya mendadak sibuk menangkis cubitan gemasnya itu. Ibunda Nike, Nyonya Ningsihra, tertawa kecil menyaksikan duel canda saya dengan Nike itu. Setiap nama Ciamis disebut, canda Nike pun surut. Lalu sang gadis diam membisu. Di lain kesempatan, aksi canda semacam itu pun selalu terulang dan menghangat dalam laju kendaraan ke Sabah kota. Saya tahu kalau Nike diam bukan berarti dia kalah karena candanya itu bisa dipatahkan. Justru gadis itu tengah fokus mencari bahan baru untuk segera meluncurkan lagi serangannya.
Nike tidak mau kalah, benar juga. Tiba-tiba gadis itu berdendang lirih dengan ekspresi meyakinkan. Tangannya bergaya meniru aksi penyanyi di atas pentas. Bibir mungil gadis belia itu menggetarkan syair lagu mulanya biasa saja, kita saling kenalan. Syair lagu mulanya biasa saja nyanyian Meriam Bellina itu jadi senjata Nike untuk meredam canda saya. Terpaksa saya harus janji untuk tidak menyebut lagi nama Ciamis di depan Nike. Kalau daerah itu disebut lagi, Nike mengancam akan menyanyikan lagu itu saat saya sedang berdua dengan seseorang yang bisa ia sindir dalam syair lagu itu. Itu bukan sekedar ancaman. Tanpa keraguan, Nike pernah menyindir keintiman saya dengan lagu itu di depan gadis sasarannya. Ia tidak peduli saya malu hati. Sang artis pun ceria, gembira, dan tertawa nyaring. Nike yang dikenal mengidolakan Marilyn Monroe namun nyaris tidak diungkap di media kalau Nike sebenarnya pernah jadi penggemar berat Ida Iyasa. Tak terlukiskan kebanggaan Nike saat berpeluang tampil bermain di film Kasmaran karya Slamet Raharjo untuk mendampingi Ida Iyasa. Sosok dan kecantikan alami gadis belia itu dinilai oleh Slamet Raharjo pantas sebagai figur adik Ida Iyasa, artis kenamaan yang reputasinya tengah berkilat. Peluang jumpa bintang idolanya di Bandung untuk film pertamanya itu membuat Nike semakin fasih meniru aksi dan gaya bicara Ida Iyasa yang masih bergaya asing. Selepas film itu, Nike seolah tiada bosannya menjual canda, menirukan gaya tutur Ida Iyasa. Masih segar dalam ingatan saat Nike mencandai saya di rumahnya, itu pun bukan hanya sekali. Bahkan kapan dan dimanapun Nike bisa tiba-tiba saja beraksi seperti seorang wanita karir Indonesia yang lama menetap di luar negeri. Itu guyonan kesukaan Nike. Tanpa canggung-canggung Nike berakting mondar-mandir di ruang tamu, terkadang bertolak pinggang sambil bertutur dengan gaya bicara yang kini mirip gaya Cinta Laura. Berlenggak-lenggok mengumbar senyuman, pandangannya mengerling dengan telunjuk menuding. Sekarang ini saya sangat sibuk sekali karena saya baru pulang dari luar negeri and mesti mengurus banyak perusahaan. Sorry, sekarang you mesti cunduk sama saya punya perincah ya, karena saya direkcis Ucama. Tangan si gelis pun meniru aksi merokok, lalu duduk ongkang-ongkang kaki dengan mimik serius. Nike berakting menghambur kalimat sekehendak hatinya. Saya tertawa kecil membiarkan kelucuan gayanya itu, namun secepat itu Nike menyergah. Itulah lintasan kenangan kecil dari kebersamaan panjang saya bersama Nike Ardila. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share gratis agar kita semua lebih banyak tahu lebih banyak. Semoga kisah ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.